saya jelasin sedikit. Nanti ini untuk yang soal ini, untuk Jumat besok libur kan ya? Iya Pak, Iya, 2 minggu Jumat Oh, libur. ya. Nah, untuk pengganti minggu depan itu yang terakhir sebelum nanti nunggu ujian Januari. Nah, itu soalnya nanti dikumpulkan minggu depan saja ya. Saya sedikit ini, saya langsung aja ya. Nanti karena soalnya ini risiko yang tidak datang, nanti kan materi sudah ya. Saya langsung aja ya. Baik Pak. Saya langsung aja nih karena nunggu nanti lama kalian, kasihan. Ini kan soalnya sudah saya kasih ya. Sudah saya kasih kan soal ini? Bisa? Maaf Pak, Bisa. sepertinya belum. Yang contoh soal fungsi beta gamma sudah belum? Belum Pak. Sudah kan? Ini kan saya kasih udah tahun, udah kapan tuh? Ya udah lama. Ini coba lihat deh waktu berbarengan dengan PowerPoint fungsi beta gamma. Ya? Belum Pak, belum ada yang ini. Mungkin nggak dikasih kali oleh itunya, si Irsa temannya belum ya? Baik, karena nanti ini contoh soal yang fungsi gamma dan beta ya. Nah, seperti saya katakan waktu fungsi beta dan gamma, kelihatan soal saya kelihatan? Kelihatan, Prof. Terlihat, Prof. Baik, kita lihat lanjut. Ya. Nah, ini saya kasih contoh 4. Ada yang batasnya 0 sampai pi per 2, 0 sampai 1, 0 tak sehingga, min 1 sampai 1. Ini sebenarnya sama saja dengan 2 kali 0 batas 0 sampai 1. Nah, cuma nanti begini, seperti saya katakan waktu fungsi gamma ini, kalian harus bisa membawa soal-soal ini ke bentuk yang ada di formula fungsi beta. Baru kaitkan dengan gamma. Ya. Jadi mana kira-kira nanti yang cocok? Seperti misalnya dari sebelumnya ini. Ya. Kalian kalau 0 sampai beta terhingga, nah itu gamma P ya. X P min 1 ya. P pangkat X dx ya. Nanti dari sana bisa dicari P-nya berapa dengan menyamakan persamaan yang ada. Ya, demikian pula untuk yang terutama untuk fungsi beta, ya, fungsi beta, ya itu hubungannya dengan fungsi gamma. Kalian bisa lihat batas-batasnya untuk 0 sampai A, 0 sampai A, ya jadi konstanta sembarang. Y pangkat P min 1 kali A min Y, Q min 1. Tinggal nanti cari P-nya berapa, Q-nya berapa. Setelah begitu baru masuk ke persamaan 71 atau yang ada di atas. Demikian pula untuk yang trigonometri, ya untuk beta batas 0 sampai pi per 2, sin theta 2 pi min 1, cos theta 2 q min 1 di theta. Nah, cari P-nya berapa, Q-nya berapa, masukkan. Ya, ketemu nanti yang di bawah B beta Q, ya, masukkan ke sana mana yang cocok nanti dengan yang dari 34, 41, 53 dan 54. Ya. Ini yang kanan ini yang kalian harus kuasai ya. Sehingga nanti bantuannya ke sebelah yang kiri. Ya, dengan melihat-lihat batasannya yang ada. Seperti di sini kalian lihat 0 sampai pi per 2. Ya, nah kalian harus lihat yang di atas tadi 0 pi per 2. Nah, ini dia 64. Dan ini pakai ya, tinggal mencari. Hati-hati ini ada 2-nya di sini ya. Ada 2-nya, kalau nggak ada nanti dia baris setengah kali ini.
Ya, itu dulu yang ditanyakan temannya. Nah, ini ya, ini kan sama saja tangan itu kan berarti sin per cos kan? Sin per cos berarti karena akar, jadi sinnya pangkat setengah, cosnya min setengah karena di bawah. Ya, bisa? Berarti di situ tangannya theta itu kalian rubah menjadi sin per cos. Ya, karena akar tangan sehingga di situ sama saja dengan akar sin per cos. Atau sama saja dengan sin pangkat setengah per cos pangkat setengah. Nah, bawa ke atas sehingga menjadi integral 0 sampai pi per 2 ya, sin pangkat setengah theta cos pangkat min setengah theta sama dengan d theta. Nah, dari situ kalian bisa cari P-nya berapa, Q-nya berapa. Ya, P-nya ketemu adalah 1/4. Nah, karena di sini 2-nya nggak ada, jadi dia setengah. Jadi setengah kali gamma P, gamma Q per gamma P tambah Q. Ya, nah, jadi kalau kalian lihat di sini P-nya 1/4. Ya. Q-nya 3/4, sehingga memenuhi persamaan 21, yaitu kalau ada gamma X, gamma 1 min X sama saja dengan pi per sin Px. Ya, ketemu 1/4 P-nya atau sin P di dalam buku BOAS. Jadi hasilnya adalah setengah kali pi per sin pi per 4. Pi per 4, 45. Sehingga hasilnya adalah setengah kali pi per akar 2. Ya. Kalikan akar 2 bagi akar 2. Bisa juga. Kalau diambil di situ bisa juga. Jadi pi per akar 2 sudah benar. Ya, kalau mau sederhanakan bisa juga, yaitu kalikan akar 2 dibagi akar 2 sehingga menjadi setengah pi akar 2. Ya. Nah, demikian pula untuk yang 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Nah, ini kalian lihat 0 sampai 1. Ya. Mana yang memenuhi 0 sampai 1? Ya. Nah, ini X P min 1, kalau 1 min X, Q min 1. Ya, kalian bisa cari P-nya berapa, Q-nya berapa. Dimasukkan ke persamaan 71. Ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa nanti ketemu P-nya 1/3, Q-nya 2/3. Ya. Sehingga dari rumus yang tadi, yang atas ini yaitu gamma P, gamma 1 min P sama dengan pi per sin pi P. Ya, atau kalau di gamma X, 1 min X, nah sini pi per sin pi X sama aja. Nah, masukkan di sini X-nya 1/3, ya. Jadi 1/3 ya, pi per. Nah, ini hati-hati nih kalau kalian lihat seperti ini. Ya, ini kalau dilihat dari soalnya 0 sampai 1 dx per akar pangkat 3 1 min pangkat 3 integral 0 sampai 1 min x pangkat 3 pangkat min 1/3 dx. Nah, ini belum memenuhi formula yang ada di sini. Ya, belum memenuhi formula yang ada di sini. Ya, ini kalian harus bawa ke sini dia, ke persamaan 61. Ya, persamaan 61. Nah, ini dengan misalkan bahwa X pangkat 3 sama dengan T. Ya. Sehingga kalau kalian masukkan batas basal 0 sampai 1, kalau dia X-nya 0, maka T-nya 0 juga. Ya, kalau X-nya masukkan batas atas 1, maka X-nya 1 juga. Ya. Atau X-nya 1, T-nya 1 juga. Nah, turunkan nih, dt sama dengan 3x kuadrat dx. Ya, nah dari sini baru akan ditemukan formula yang sama dengan 61 ini. Ya, setelah kalian misalkan, baru dapatkan formula yang bentuknya seperti 61. Ya, baru dicari P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, dia baru ketemu akhirnya bahwa P-nya 1/3, Q-nya 2/3. Ya, jadi dia memenuhi syarat formula yang ini. Gamma X, gamma 1 min X sama dengan pi per sin
Px ya. Karena di sini kalau kalian lihat adalah gamma 1/3 dan gamma 2/3. Ya. 2/3 ini sama saja kan 1 kurang 1/3. Sehingga X yang ini 1/3. Ya, sin pi/3 itu 60. Ya, kalian tahu sin 60 itu setengah akar 3. Masukkan hasilnya 2pi/3 akar 3. Sampai sini udah saya benarkan. Jadi nggak usah dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, ini kalian lihat di sini yaitu nomor 3. Ya, T pangkat min 3/2, 1 min ET. Ya. Nah, di sini integralkan biasa dulu ya, integralkan biasa dulu. Nah, sudah itu baru akan ketemu. Di sini bentuknya yaitu sama dengan yang integral gamma setengah. Gamma setengah. Ya, nah gamma setengah itu akar pi sehingga hasilnya 2 kali akar pi. Jadi nggak ada yang di formula di sini dia. Nggak ada yang di sini yang tak terhingga, yaitu yang ini, yang nomor 65. 65 dia tidak memenuhi. Sehingga kalian integralkan mengikuti cara yang waktu fungsi gamma. Ya, waktu fungsi gamma. Nah, integral UP, sehingga akhirnya ketemu bahwa ini 0 plus 2 integral 0 dan 3 D pangkat min setengah ET dt ini sama saja dengan gamma setengah. Sehingga hasilnya 2 kali gamma setengah. Kalian tahu bahwa gamma setengah itu di sini yaitu persamaan 53 akar pi, sehingga hasilnya yaitu 2 akar pi. Nah, demikian pula yang min 1 sampai 1, ya, 1 plus X, 1 min X pangkat setengah dx. Nah, ini nggak ada dia formulanya. Nah, kalian yang misalkan di sini. Kalian yang misalkan, sehingga nanti formulanya sama dengan yang ada di sini, salah satu yang di sini dipenuhi. Mana yang dipenuhi ini? Gitu. Ya. Nah, di sini dia misalkan bahwa T sama dengan setengah 1 plus X. Atau kalian ingin mencoba dengan yang lain, silakan. Ya, seperti saya katakan tadi, dari min 1 sampai 1, sama saja dengan 2 kali 0, 1. Batas 0, 1. Ya, 1 plus X per 1 min X pangkat setengah dx. Nah, supaya ada bentuknya sama dengan yang formula dari beta dan gamma, kita misalkan, ya, mau apa aja misalkan bisa, ya, nanti hasilnya sama. Nah, di sini T sama dengan setengah 1 plus X. Nah, coba masukkan nih, kalau misalkan X-nya 0, ya, X-nya 0, berarti ketemu berapa? Kalau X-nya 0, kalau kita misalkan dari 1 sama dengan setengah 1 plus X, kalau X-nya 0 berarti T-nya setengah. Ya, jadi setengah kali 2 nanti hasilnya 1. Ya, atau dari T sama dengan 1 plus setengah sama saja dengan X sama dengan 2T min 1. Sehingga dx sama dengan 2t dt. Karena konstanta hasilnya 0. Nah, setelah misalan itu baru kita masukkan ke sana. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, min 1 sampai 1 sama saja dengan 2 kali 0 sampai 1. Masukkan pemisalan yang tadi, 1 plus 2t min 1 per 1 min 2t plus 1. Yang atas coret satunya, sehingga tinggal sama dengan 2 integral 0 sampai 1 T per 1 min T pangkat setengah. Nah, bentuk ini baru sekarang kita rubah ke bentuk yang ada di atas tadi. Ya, di atas ini. Ya, ada dia memenuhi. Nah, ini sudah ada dia. Ya. Jadi dengan menggabungkan di sana kita dapatkan bahwa
P-nya ketemu 3/2. Kemudian ininya ketemu, Q-nya ketemu setengah. Ya. Nah, ini yang 3/2 sama saja dengan setengah kali gamma setengah. Nah, ini gamma setengah, kalian tahu bahwa dia akar pi, ya, akar pi kali akar pi, hasilnya pi. Ya. Nah, dengan 2-nya habis, 2 dengan setengah habis, sehingga hasilnya pi. Tadi ada paket. Disuruh bayar 400.000, ibu nggak mau. Mana? Ini Bapak itu yang mesen? Mana? Mohon maaf, Prof. Mic-nya di-mute. Suaranya tidak terdengar. Ada yang nanya, silakan. Ada yang nanya, silakan. Kedengaran suara saya? Terdengar, Prof. Keren, Pak. Kan dengar? Nanya, silakan. Loh, tadi nggak didengar suara saya. Karena maaf, ini ada paket tapi ininya nggak diterima. Aduh, kacau. Ini saya mesen obat. Ada pertanyaan, silakan. Maaf, tadi aduh lagi ada saya mesen obat, nggak tahu saya mesen obat. Jadi udah pergi orangnya. Ada pertanyaan, silakan. Izin Ya, ini bertanya, Prof. Ya, silakan. Ketika ada gamma yang dalam bentuk pecahan, berarti itu solusinya harus melihat teorema ya, Prof? Ya.
Betul. Tabelnya juga ada untuk yang koma-koma, tabelnya ada. Tapi saya usahakan nanti di tes nggak ada yang pakai tabel koma-koma, nggak. Ya pasti ada solusinya. Ya, jadi sudah mengikuti fungsi gamma yang sudah ada. Jadi yang saya tuntut di sini sebenarnya adalah hanya tinggal memakai rumusnya aja. Ya, tidak terlalu sulit. Makanya ini saya akan kasih soal ini, maksud saya nanti untuk nambah-nambah nilai di dalam UAS. Itu kan strategi saya dari dulu. Jadi semakin banyak kuis yang saya kasih, kalian bisa nyimpen nilai semakin banyak. Sehingga nanti kalau ada jatuh di ujian, nah itu saya tambahkan dari situ. Itu makanya yang malas ngerjain nanti yang tidak ngumpul ya resiko. Ya, jadi kalau dia semakin banyak nggak ngumpul, ya baru nggak dapat tambahan nilai gitu. Jadi kalau dia dapat ujiannya kecil, ya saya tulis segitu. Kalau dia nggak ngumpul PR atau kuisnya. Itu ya gitu saya bantu, cara saya membantu mahasiswa seperti itu. Ya, karena kan Pismat itu tidak mungkin sampai titik komanya dihafal. Tapi yang penting utamanya itu bisa. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih, Prof. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ini saya ngasih 4 soal. Nah, ini untuk minggu depan. Jadi nggak usah tatap muka, tapi tetap absen ya, Irsa. Irsa? Ya, Pak. Monepnya ditulis, jadi tidak ada tatap muka minggu depan, jadi nanti tinggal nunggu UAS-nya. UAS-nya kapan? WA ke saya. Ya, diskusikan dengan teman. Nanti kapan UAS-nya saya siapkan soalnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri, ada? Ada? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan untuk pengganti minggu depan. Ya. Jadi yang materi sekarang latihan soal-soal, yang minggu depan soal ini sebagai penggantinya. Jadi kalian bisa santai mengerjakan 4 soal ini ya dengan mengikuti yang sudah saya ajarkan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Tolong copy dulu soalnya sebelum saya email ke Irsa ya. Ya, foto dulu ini sehingga nanti tidak tergantung saya sebelum saya email ke Irsa. Kayaknya sudah saya kasih loh soal ini. Belum ya? Belum, Pak. Adanya yang satunya lagi. Yang PowerPoint materinya kali ya? Yang materinya Sama yang soal juga, tapi bukan yang ini, Pak. bukan yang contoh-contoh soal, bukan? Bukan. Oh iya, udah. Foto dulu nih soalnya, nanti saya langsung share contoh soalnya. Ya? Sudah? Sudah? Izin bertanya, Pak. Ya. Maaf Pak, saya mau nanya untuk UAS, sebelum UAS itu ada latihan soal atau tidak ya Pak? Ini sangat ini tadi di soal ini, makanya nih latihan soal ini kan saya ambil nilainya latihan soal, tapi langsung sambil kalian belajar gitu. Oh. Kalau mau ya saya siapkan soalnya gitu, terserah kalian. Ya sebenarnya kan saya pasang strategi, saya kasih soal ini sebenarnya sudah kalian latihan sendiri, kalau nggak ngerti nanya gitu. Ya. Ya. Kemarin kan saya kasih untuk yang deret itu. Nah, kalau nggak ngerti tanyakan gitu sehingga saya jawab. Nah, ini juga gitu nanti kalau kalian nggak ngerti yang mana nanti saya jawab gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya ini sebenarnya saya tuntun supaya kalian kalau kalian ngerjakan dengan baik itu di ujian nggak mengalami masalah. Dari pengalaman saya, jadi mahasiswa yang ngambil mata kuliah dengan satu PR-nya bagus, otomatis biasanya UTS-nya bagus dia. Ya, bagus dia. Karena dari latihan itu biasanya tangan soal ini langsung dia bergerak nih ke sini gitu. Dibandingkan dengan yang belum nyontek terus gitu, dengan nyontek terus itu nggak akan bisa deh. Pengalaman saya. Ya, kalau saya dulu ngambil Pismat, ya, jadi saya tidak pernah nyontek kalkulus lagi. Ya, saya usaha sendiri. Jadi manfaatnya besar. Jadi ujian nggak tergantung orang. Jadi ya kan sudah saya bilang tidak ada orang yang bodoh, tapi yang malas itu yang ada. Ya tidak ada orang yang bodoh, yang malas itu ada. Ada? Silakan. Kalau tidak ada.
Stop ya, kalau sudah ya, saya kirim ya ke IPSE ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya belum